Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang kamu dan dia. Untuk pembahasannya tentang apa masih menjadi misteri ya. Nanti yang terbacakan tentang apa. Oke, langsung dimulai aja ya. Oke. Aku melihat bahwa si dia seperti mengetahui ya, sekarang nih kamu kayak merasa menyesal telah mengenal dia, atau telah mencintainya, atau telah berjuang untuk dia. Kenapa? Karena dia sadar, dia tahu bahwa selama ini dia pernah, bukan hanya pernah, tapi dia sering kali membuat kamu kecewa, membuat kamu terluka akibat dari tindakan dia selama ini sama kamu, yang selalu nyuekin kamu, selalu selingkuhin kamu. Dan perselingkuhan yang dia lakukan ini cuma karena untuk kesenangan di awalnya saja dalam menjalin hubungan gitu ya. Dia sering bergonta-ganti pasangan, tapi itu hanya untuk merasakan kebahagiaan di awal hubungan saja. Seperti itu aku lihat di sini. Kemudian juga aku melihat di sini dia tahu kamu itu marah banget sama dia ya, kamu kecewa banget sama dia. Kamu apa ya, kamu kayak benar-benar tersakiti dan menyesali keputusan kamu untuk tertarik kepada dia, untuk mencintai dia, untuk memperjuangkan dia, untuk memberikan cintamu kepada dia. Dia tahu banget ya, kamu kayak aku melihat di sini kayak ya menyesal itu kalau aku lihat di sini. Apalagi dia melihat kamu tuh orang yang selalu sabar ya, selalu membina dia, selalu sabar dengan kelakuan dia, tingkah laku dia, dan kamu selalu mencoba untuk membuat hubungan ini berkembang ya, bisa langgeng hubungannya, selalu mencoba mengusahakan agar hubungan kalian bisa berhasil jangka panjang seperti itu. Dia melihat usaha kamu yang begitu keras untuk memperkuat ikatan di antara kalian. Dia juga melihat sebegitu seriusnya kamu ingin menuai hasil dari jeripayahmu memperjuangkan hubungan ini ya. Kamu juga pengen punya hubungan yang langgeng dengan dia. Dan bahkan kamu gak cuma hanya sekedar memperjuangkan cinta ini juga, tapi kamu juga memperjuangkan keuangan bersama. Jadi aku melihat bahwa kamu dengan dia ini kan sama-sama berupaya mencapai tujuan keuangan bersama ya. Dia fokus dengan karir dan keuangannya, kamu juga fokus dengan karir dan keuangan kamu. Cuman di sini kamu juga fokus dengan percintaan, hubungan kalian selama ini gitu loh. Jadi dia ngeliat kayak kamu itu luar biasa gitu loh. Kamu fokus dengan karir, keuanganmu, tapi kamu juga fokus dengan percintaanmu. Sedangkan dia di sini hanya fokus pada keuangan dia saja. Dan aku melihat di sini memang tujuan kalian mencari keuangan itu untuk ya modal pernikahan, atau membeli rumah, atau membeli sesuatu, atau mencapai sesuatu gitu ya dengan keuangan kalian. Jadi karena semuanya kayak kamu bisa melakukannya sendiri, sedangkan dia kayak hanya fokus pada dirinya sendiri.
ya. Di sini aku melihat bahwa dia kayak sekarang lihat kamu itu, mungkin kamu sekarang sedang memikirkan kembali hubungan kamu bersama dia sebelumnya, dan sekarang ini kamu kayak memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang kamu inginkan dari si dia di masa depan. Kalau misalkan kamu berpikir, dia melihat kamu sekarang ya, dia berpikir bahwa kayaknya kamu ini mulai mempertimbangkan apakah dia memang pantas untukmu atau tidak. Dia kayak melihat kamu itu sekarang kayak kamu itu kayak ragu gitu loh untuk melangkah ke jenjang berikutnya bersama dia, akibat dari apa yang selama ini dia lakukan, mengabaikan kamu, tidak peduli dengan kamu, ya, yang hanya berjuang di hubungan ini hanya kamu, seperti itu. Sehingga dia kayak merasa bahwa kamu sekarang ragu terhadap dia. Dia ngerasa kayak kamu itu apa ya, kayak nggak mau melangkah bersama dia di masa depan kayak gitu. Nah, terus juga aku melihat bahwa si dia ini kayak menyadari gitu ya, bahwa sekarang ketika dia sudah kehilangan kamu, ya, kamu memilih untuk fokus dengan dirimu sendiri. Dia melihat bahwa sosok kamu itu adalah orang yang mandiri, orang yang juga membumi, ya. Maksudnya membumi itu kayak selaras dengan hidupmu. Kamu itu orang yang selalu terhubung dengan alam bawah sadarmu, dengan dirimu sendiri. Kamu tahu apa yang terpenting dalam hidupmu, kamu tahu apa yang memang kamu sukai, dan bahkan aku melihat di sini kamu itu orang yang selalu bisa memberikan cinta kepada orang yang memang kamu cintai dengan penuh kasih sayang dan perhatian gitu ya. Jadi selama ini kamu itu selalu perhatian banget sama dia, memberikan segala sesuatunya dengan penuh kasih, penuh cinta kayak gitu ya. Dan kamu sangat paham banget, ya, kamu sangat paham banget dengan dirimu sendiri, apa yang kamu mau dan apa yang tidak kamu mau. Kamu orang yang selalu terhubung dengan jiwa dan batinmu, sehingga kamu menyadari apa yang benar-benar kamu inginkan, hatimu inginkan itu kamu tahu gitu ya. Bahkan dia melihat bahwa kamu ini bukan orang yang takut untuk menuntut cinta dan dukungan dari orang yang kamu cintai. Jadi makanya di sini ketika kamu sudah yakin mencintai seseorang, kamu memberikan segalanya, kamu tulus, karena kamu memang mengharapkan ketika kamu tulus dan orang yang kamu cinta itu dia tahu bahwa kamu mencintai dia, dia pun harus bisa memberikan ketulusan yang sama seperti apa yang kamu lakukan kayak gitu, karena kamu pun menuntut itu gitu. Bahkan kamu di sini ya tidak pernah takut menunjukkan emosi kamu terhadap orang-orang, karena kamu tahu kamu itu memiliki kepribadian yang pengasuh. Jadi dari marahnya kamu, dari emosinya kamu, karena kamu sayang kepada mereka gitu loh ya, kalau aku lihat di sini. Dan aku lihat di sini kamu selalu siap untuk memberikan cinta dan dukungan kepada dia, ya. Bahkan kamu selalu membantu dia untuk bisa tumbuh, untuk bisa berkembang secara finansial, untuk bisa sukses ya di dalam hidupnya. Terus itu juga dia melihat bahwa kamu ini orang yang secara finansial tidak banyak masalah gitu ya, nggak banyak masalah tentang keuangan. Bahkan ya aku melihat di mata dia kamu itu orang yang profesional ya, mau itu dari karir, mau itu dalam mencintai atau apapun dalam kehidupanmu. Dia melihat kamu itu orang yang profesional banget ya. Kamu orang yang hebat ya. Kalau di dalam hubungan itu kamu selalu membuat hubungan ini atau membuat dia bisa merasa nyaman ya. Terus itu juga bisa membuat hubungan ini sehat, nggak toksik kayak gitu ya. Ya, seperti itulah ya. Dan aku melihat bahwa di mata dia kamu ini orang yang sangat selalu terhubung secara spiritual dengan alam ya. Kamu menghargai keajaiban dan anugerah yang alam ini berikan kepada kamu. Kamu bukan orang yang perusak. Kamu sangat mencintai alam. Kamu memang orang yang sangat mensyukuri dengan apa yang ada di sekelilingmu, seperti itu. Oke, that's nampaknya ada suatu masalah yang mungkin mendarah daging ya, bisa dibilang gitu tuh, mendarah daging di hubungan kalian, entah apa itu, tapi biasanya ini sesuatu
suatu yang apa ya, suatu kebiasaan ya, sesuatu kebiasaan yang mungkin suatu kebiasaan lama yang kemudian kalian kayak cegah untuk berubah kayak gitu ya. Jadi kalau ada death berarti kamu ataupun dia itu kayak berpegang teguh pada hubungan yang sebenarnya sudah tidak berfungsi lagi atau tidak berkembang, atau ya bisa dibilang kayak udah stuck gitu ya. Karena mungkin di sini entah ini kamu atau dia terlalu berpegang teguh pada kebiasaan lama sehingga mencegah kemajuan untuk hubungan kalian bisa terjalin. Entah apa itu, tapi aku lihat di sini ada suatu kejadian atau bisa dibilang tuh kayak transisi, suka atau tidak suka, banyak hal yang harus berubah ya. Entah ini dari kamu ataupun dia, atau mungkin dari kalian berdua. Suka ataupun tidak suka, kalian harus bisa berubah, menerima perubahan untuk bisa melawan sesuatu kebiasaan yang lama, yang mana kebiasaan lama ini kan nggak bisa gini, suatu kebiasaan yang lama ini justru malah mencegah perkembangan hubungan kalian, sehingga harus bisa berubah gitu ya. Sehingga ya kalian harus bisa menyesuaikan secara signifikan atau bahkan melepaskan kebiasaan-kebiasaan atau kekhawatiran-kekhawatiran lama yang ada di hubungan ini, yang mana membuat hubungan ini tidak berhasil atau tidak berkembang ya. Misalkan dia orang yang suka selingkuh, misalkan gitu ya, dia orang yang suka selingkuh, kan itu ada 9 of cup ya, dia orang yang suka selingkuh. Terus kamu selama ini selalu memaafkan dia, memberikan dia kesempatan untuk berubah, tapi nggak pernah ada perubahan, nggak pernah adanya perbedaan ya. Dia tetap aja selingkuh lagi, kamu maafin, kamu berikan kesempatan, selingkuh lagi, gitu aja terus. Tapi kamu selama ini mungkin bahkan udah bertahun-tahun kamu tetap berpegang teguh pada itu ya, kamu tetap bertahan dengan hubungan ini gitu. Terus itu akhirnya hubungan ini pun nggak ada perkembangannya gitu loh, hubungan ini nggak ada kemajuannya. Dan terus itu juga aku melihat bahwa sekarang mau nggak mau kalian itu harus berubah ya, kalian harus berpisah. Dia harus menyelesaikan karmanya dulu, kamu juga harus bisa tegas dengan keputusanmu. Kalau memang hubungan ini sudah tidak bisa berkembang, maka kamu harus akhiri hubungan ini. Kamu harus tegaskan, kalau misalkan dia masih mau selingkuh, jangan dekat-dekat dengan aku lagi, seperti itu. Kamu benar-benar cut off sekarang. Aku melihat di sini ya, kamu cut off karena kamu sudah tahu bahwa ada suatu kebiasaan atau kekhawatiran lama yang di hubungan ini tidak bisa membuatnya berhasil gitu ya. Sehingga ya kamu lebih memilih untuk kehilangan dia daripada kamu terus-terusan bertahan pada hubungan yang memiliki masalah yang sudah mendarah daging, dan justru itu malah akan semakin menyiksa kamu. Justru malah itu akan semakin membunuhmu, menyakiti kamu gitu ya, kalau aku lihat di sini. Jadi sekarang aku melihat bahwa kamu semakin tegas ya. Kalau memang hubungan ini tidak bisa berkembang karena si dianya tidak bisa berubah, ya udah, lebih baik kamu kehilangan dia daripada terus-terusan menunggu sesuatu hal yang tidak pasti, menunggu sesuatu hal yang tidak sehat gitu. Karena kamu aja selama ini selalu membuat dia merasa nyaman dan selalu membuat hubungan ini bisa jadi sehat gitu. Kenapa harus menunggu orang yang toksik dan menunggu hubungan yang toksik gitu, bertahan dengan hubungan yang toksik, seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Dan yang mana juga aku melihat ada ada strength ya. Strength ini kan ada suatu individu, entah ini kamu atau dia, yang terlalu mendominasi ya. Jadi salah satu di antara kalian itu kayak ada yang terlalu bergantung kepada pasangan, sehingga menyebabkan pasangan atau hubungan ini jadi nggak ngerasa nyaman gitu ya, sehingga menyulitkan pasangan, jadinya nggak mandiri ya, saking terlalu mengejar kesenangan atau hobi, sehingga pasangan kayak sering diabaikan, seperti itu ya. Dan juga mungkin di sini aku melihat kayak ada seseorang di sini yang terlalu percaya diri banget ya, bisa menguasai pasangan yang lemah sehingga dia bisa mengontrol
dan mendominasi pasangan. Jadi ketika dia mau sesuatu, maka dia harus maka pasangannya harus mengikuti apa maunya dia. Tapi sedangkan ketika kamu mau sesuatu, belum tentu dia akan memberikan apa yang kamu mau, seperti itu. Jadi saking pengontrolnya dia, ya, dia nggak mau gitu loh memberikan simpatik atau perhatian terhadap kamu. Jadi aku lihat di sini kamu sudah paham, tahu banget ya tindak tanduk dia, kelakuan dia gitu. Bahkan aku melihat kamu pun tahu bahwa dia ini selalu mengabaikan kamu demi kepentingan pasangan dia yang lainnya gitu ya. Dia lebih memilih selingkuhannya dibanding kamu. Dia selalu memberikan apa yang selingkuhannya mau dibandingkan keinginannya kamu, seperti itu. Jadi sekarang kamu perlu memastikan bahwa kebutuhan kamu itu tidak bisa diabaikan lagi ya. Jadi kalau misalkan dia selama ini melukai kamu dan lebih memilih pasangan lain, ya maka aku lihat siap untuk melepas dia. Kamu tidak mau lagi berkorban demi cinta yang bodoh gitu kalau aku lihat di sini. Apalagi aku lihat di sini kan kamu itu orang yang ambisius, orang yang rajin, kamu itu orang yang sangat fokus pada tujuan ya. Kamu itu orang yang berorientasi pada tujuan. Kamu perencana yang baik, kamu orang yang konsisten. Kamu orang yang rajin belajar, bahkan kamu itu kalau udah menyangkut sesuatu, kamu akan benar-benar tekuni banget, belajar banget ya sampai mendapatkan tujuan kamu kayak gitu ya. Kamu juga orang yang membumi, kamu bukan orang yang angkuh, bukan orang yang sombong, kamu juga orang yang setia, bisa diandalkan. Kamu bukan orang yang bergantung kepada dia, hanya kepada dia. Kamu bisa diandalkan, sehingga kamu merasa bahwa I'm perfect. Kenapa aku harus menunggu kamu gitu? Aku sempurna, aku perfect, semua aku bisa aku lakukan sendiri. Kenapa aku harus menunggu kamu, seseorang yang hanya player gitu ya, hanya pemain kayak gitu. Jadi ya, aku lihat di sini kamu menunjukkan powermu. Kemudian juga aku melihat bahwa selama ini kamu sudah memberikan pengabdian, keteguhan cintamu untuk hubungan ini bisa terjalin gitu ya. Terus juga aku melihat ya, saat ini memang gairah cintamu terhadap hubungan ini sudah padam. Ya, aku lihat di sini, sehingga kamu mendorong dirimu untuk mencari kegembiraan atau kebahagiaan di tempat lain, di situasi yang lain, seperti itu. Karena kamu melihat bahwa ya hubungan ini memang sudah menjadi masalah yang serius. Di hubungan ini sudah ada masalah yang serius dan toh dia tidak mau memperbaikinya gitu ya. Terus itu juga aku lihat di sini kamu percaya bahwa di luar sana masih banyak peluang untuk bisa menemukan cinta, dan kamu hanya perlu untuk melangkah aja, perlu untuk membuka diri, mencari ya, dan berbaur gitu, sehingga kamu nggak ngerasa takut untuk melangkah. Aku lihat di sini. Jadi daripada kamu melanjutkan hubunganmu yang penuh dengan keraguan-raguan, lebih baik kamu melompati itu semua dan mencari ke luar sana gitu ya. Aku lihat di sini ya, kamu memilih untuk why not, aku bisa mendapatkan semuanya sendiri, kamu bisa berjuang sendiri, toh aku orang ambisius, orang yang berfokus pada tujuan, aku orangnya juga setia terhadap pasangan, apa yang perlu aku takutkan? Nah, aku lihat ini kamu orang yang seperti itu. Jadi bukan menjadi suatu masalah jika kamu kehilangan dia ya, aku lihat di sini. Kemudian ada Queen of Pentacles di bottom of the deck-nya, berarti aku melihat di sini kamu orang yang memang dermawan ya, terus juga pengasuh, kamu selalu menyayangi, mengayomi, kamu orang yang bijaksana. Bahkan sekarang aku lihat kamu mulai merawat dirimu ya. Ada kesuksesan yang kamu buat ya, kamu berjuang sendiri sehingga sekarang kamu menjadi sukses. Terus juga aku lihat memang kamu orang rumahan, jadi kamu orang yang bukan neko-neko gitu loh, yang bukan ani-ani, bukan. Kamu orang yang berkelas, aku lihat di sini. Kamu orang yang bijaksana. Kamu juga suka berbagi, kehidupanmu makmur,
aman ya. Terus juga kamu bukan orang yang sombong, sehingga kamu tahu kualitas dirimu ya. Bahkan dia pun tahu kualitas dirimu. Di sini ada the empress, kamu di empress gitu loh ya kan. Dan aku melihat saat ini ya, kamu sekarang mencoba untuk bersikap ramah, sabar terhadap dirimu sendiri, terus juga menemukan kepekaan di dalam dirimu sendiri tentang apa yang sebenarnya kamu mau, siapa yang kamu mau gitu ya, apa yang ingin kamu lakukan, dan kamu ingin bersama dengan siapa. Dan saat ini kamu sedang mencoba untuk selaras dengan dirimu, kamu mencoba untuk bersikap ramah dengan dirimu, sabar dengan dirimu ya. Kalau memang sekarang keadaannya kamu belum bisa bertemu dengan pasangan hidup, ya sudah, mau dikata apa gitu ya kalau aku lihat di sini ya. Dan aku melihat di sini akan ada peluang kok ya. Kamu akan mendapatkan peluang yang mana ini kamu akan bertemu dengan seseorang yang memberikan kamu ketulusan, penuh dengan kasih sayang ya, bahkan selalu memperhatikan kamu dalam hubungan ya. Yang terpenting adalah kamu benar-benar mau berpartisipasi untuk menerima, menghargai dirimu sendiri dulu ya, mencoba untuk sadar dan selaras dengan hidupmu sendiri dulu gitu ya. Maka semesta akan memberikan sosok yang akan menghargai kamu seperti apa yang telah kamu lakukan terhadap dia gitu ya. Kalau selama ini kamu tidak dihargai tapi kamu selalu memberikan perhatian, kasih sayangmu secara tulus terhadap dia, maka itu akan digantikan oleh semesta dengan mungkin orang lain, atau bisa jadi mungkin orang yang sama tapi dengan versi terbarunya gitu ya, versi terbaiknya gitu. Dan kalau aku lihat saat ini memang kamu sedang menikmati kesenangan hidupmu, kamu punya kehidupan yang lebih baik ya. Bahkan aku lihat saat ini kamu mungkin sedang memanjakan dirimu dengan ya kemewahan-kemewahan hidupmu ya. Mungkin liburan akhir pekan, atau tinggal di hotel mewah, atau apalah ya. Pokoknya saat ini aku lihat kamu sedang merasa nyaman, menikmati kenyamanan dalam hidupmu. Terus juga aku lihat di sini kamu orang yang penuh perhatian, orang yang percaya diri, orang yang suka memberi, realistis ya, bisa diandalkan, terus juga mengayomi, ramah ya. Kamu adalah sosok ibu yang luar biasa, ramah, tanggung jawab, cakap ya. Bahkan di mata seorang wanita, tergantung ya. Kalau kamu seorang wanita, berarti kamu di mata wanita lainnya itu kamu tuh wanita yang luar biasa. Kamu juga dikagumi oleh sesama wanita. Tapi kalau kamu pria, kamu berarti ya itu dikagumi juga oleh sesama pria. Maksudnya bukan berarti lesbi, homo, no, bukan itu. Maksudnya itu ketangguhannya kamu, kecakapannya kamu, kedewasaannya kamu, keambisiusannya kamu, kesuksesannya kamu itu kayak membawa orang-orang di luar sana itu merasa kagum dengan kamu, mau itu lawan jenis ataupun ya sesama gitu ya. Bukan berarti lesbi atau homo, enggak, maksudnya kekaguman dari karakter, sifat ya, karakter kamu seperti itu. Oke, kita lihat lagi energi dari dia. Sebenarnya dia ini maunya apa? Apa yang sebenarnya dia mau dari kamu? Oh, kenapa nih tidak mau keluar? Again, kalau aku lihat di sini dia tahu. Ya, dia ini orangnya red flag. Dan dia tahu bahwa hubungan ini memang sudah berakhir. Dan aku lihat juga, ya aku melihat bahwa saat ini tuh dia masih sering stalkingin kamu, cuman memang nggak bisa melakukan apapun karena aku lihat di sini masih ada entah ini situasi atau seseorang atau sesuatu yang masih mengontrol dia, sehingga untuk saat ini dia harus bisa melepaskan diri dia dengan controlling itu ya. Aku lihat di sini ya. Dan bagaimana dengan kamu? Aku melihat di sini kayak retreat, kamu lebih memfokuskan pada karir dan keuangan atau hal-hal yang bersifat duniawiah
ya. Dan kamu meninggalkan cintamu ya dari dia, meninggalkan dia, kamu memilih untuk pergi dari dia. Walaupun di sini terkadang kamu sering merasa adanya dorongan untuk kembali kepada dia atau kembali mengejar percintaanmu, ya, mau itu dengan orang baru kah ataupun dengan orang lama, tapi aku lihat di sini kamu lebih fokusnya pada percintaan gitu ya. Walaupun di sini seringkali kamu kayak suka kepikiran, aduh, kok aku belum punya pasangan, kok hubungan aku hancur ya bersama dia gitu. Tapi ya kembali lagi, kamu fokusnya lagi ke materi lagi, ke karir lagi, ke keuangan lagi, seperti itu. Passion, aku melihat kamu ini orang yang sangat menarik di mata orang-orang ya. Banyak orang-orang di luar sana yang sebenarnya merasa tertarik sama karakter kamu. Bahkan si dia pun sebenarnya masih memiliki gairah terhadap kamu, dan mungkin juga sebenarnya kamu masih memiliki gairah ya terhadap dia. Tapi aku lihat di sini kamu yakin kalau memang dialah jodohmu, kalau memang dialah yang ditakdirkan untukmu, maka kalian akan tetap bersama. Tapi kalau memang situasinya sekarang kalian harus berpisah dan memang dia ditakdirkan tidak untukmu, ya maka ya kamu akan menerima gitu. Kamu yakin situasi apapun yang terjadi ini memang sudah kehendak semesta. Jadi kamu tidak bisa menolak gitu ya, nggak bisa memaksakan kehendak gitu. Kamu percaya apapun situasi yang terjadi ini memang sudah dikehendaki oleh semesta. Ada true love di sini ya. Sebenarnya baik kamu ataupun dia sama-sama masih sama-sama saling mencintai gitu ya, kalau aku lihat di sini. Tapi aku lihat saat ini kamu sudah tertutup oleh rasa sakit hati, sehingga kamu sekarang berbuat rasional. Jadi memilih untuk udah deh tinggalin aja, mending fokus dengan karir dan keuangan. Kamu pun sekarang kayak nggak mau memaksakan kehendak, karena di sini ada trust. Kamu tahu situasi apapun yang terjadi ini sudah kehendak semesta gitu. Apapun yang semesta berikan pasti akan terjadi. Gitu, kamu tidak mau memaksakan segala sesuatunya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Leo, ada Scorpio. Untuk bulan, ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia. Kalian situasikan aja ya. Ada bulan Juli, Agustus, Januari, Desember, September, nggak kelihatan ya, kelihatan nggak? Maret, April, Oktober. Untuk shio-nya bisa jadi shio kamu atau shio dia, kalian situasikan aja ya. Bulan ini juga bisa jadi bulan, misalkan bulan berakhirnya hubungan kalian, atau bulan di momen-momen tertentu antara kamu dengan dia. Ada shio naga, shio macan, shio kerbau, shio monyet, shio kuda, shio ular, shio tikus, shio ayam. Oke. Kemudian alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Yang terpenting ceritanya sama lah dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, ada WNY XQO PCJ SAUZ HMKEV BGL. Oke, aku rasa cukup ya. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.